lancar sesuai rencana. Berdoa dipersilahkan. Amin, tiada kata cukup dalam berdoa. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himna ITS, diharapkan untuk seluruh peserta bisa merapikan posisi duduknya.
Baik, terima kasih. Menuju sesi selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Departemen Teknik Fisika kepada Bapak Dr. Suyanto STMT, dipersilahkan. Terima kasih. MC, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC. Pertama kali kami yang terhormat ya Kepala Laboratorium PKRK Prof. Ali Musyafa. Yang kedua adalah pembicara ya alhamdulillah alumni Ibu Asri Kusnul Khotimah ASST, meteorolog ahli Pratama Lab Kelistrikan BSN, Bapak Ibu dosen dan para asisten lab PKRK dan para peserta yang hadir di webinar ini. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir secara daring ya untuk mengikuti sharing session ya bersama Ibu Asri Kusnul Khotimah. Terima kasih Ibu ya pada hari ini beri kesempatan untuk sharing pengalamannya mengenal meteorologi kelistrikan. Jadi kami dari departemen memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya ya kepada lab dan sekaligus kepada Ibu Asri Kusnul Khotimah sebagai alumni masih ingat ya sama alma maternya, sehingga semoga sharing pengalamannya itu bisa memberikan kebermanfaatan buat kita semua. Dan sekali lagi semoga kegiatan ini akan selalu berlanjut, continue ya, karena hal ini sangat memberikan wawasan ya kepada kita semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat dan semoga terima kasih banyak Ibu Asri ya. Jangan bosan-bosan memberikan sharing pada alma mater ya itu. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari departemen. Selamat ikutin webinar dan nanti saya mohon izin karena saya juga ada meeting berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Dr. Suyanto STMT atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Laboratorium PKRK kepada Bapak Prof. Dr. Insinyur Ali Musyafa MSc, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kadep, Bapak Dr. Suyanto, kemudian Ibu Asri Kusnul Khotimah, yang pada hari ini, pada pagi hari ini telah bergabung dengan kita akan sharing terkait dengan pengalaman beliau di bidang meteorologi listrikan. Saudara MC yang sudah membantu acara pagi hari ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Saudara-saudara hadirin semuanya, yang saya banggakan dan saya muliakan, bersyukur pada Allah SWT karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan ini. Karena kita ketahui bahwa meteorologi itu sangat penting sekali. Bahkan saya pernah nulis buku ya, yang di dalam buku saya itu ada tulisannya bahwa maju mundurnya sebuah negara itu sangat bergantung pada kegiatan meteorologi. Kemudian insya Allah di masa yang akan datang kegiatan-kegiatan seperti ini selalu kita ikhtiarkan ya, sehingga bisa menambah wawasan dan pengetahuan di bidang meteorologi dan instrumentasi, terutama dari alumni-alumni yang telah berkecimpung di bidang ini bisa memberikan sharing atau kontribusi sehingga meningkatkan pemahaman pada mahasiswa bahwa bidang ini itu memang sangat diperlukan dalam dunia industri, dunia nyata ataupun dunia perdagangan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita ikhtiarkan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semuanya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Asri atas
kesediaannya untuk mengisi acara ini. Saya kira itu saja dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Insinyur Ali Musyafa MSc atas sambutannya. Sesaat lagi kita akan memulai kuliah tamu hari ini dengan topik mengenal meteorologi kelistrikan yang akan dimoderatori oleh Mbak Anis Umi. Kepada Mbak Anis Umi, kami persilahkan untuk mengambil alih sesi selanjutnya. Terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kuliah tamu LPKRK pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anis Umi Nuila sebagai moderator yang akan memandu jalannya kuliah tamu pada pagi hari ini. Adapun tema dari kuliah tamu pada pagi hari ini adalah mengenal meteorologi kelistrikan yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, yakni Ibu Asri Husnul Khotimah. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari Ibu Asri terlebih dahulu. Nama lengkap dari Ibu Asri adalah Ibu Asri Husnul Khotimah, ASST. Beliau adalah meteorolog ahli pertama Laboratorium Kelistrikan Direktorat Standar Nasional Satuan Ukur Termoelektrik dan Kimia Badan Standarisasi Nasional. Adapun riwayat pendidikan beliau adalah menyelesaikan D3 di Institut Teknologi Bandung pada program studi meteorologi dan instrumentasi pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan S1 di Institut Teknologi 10 November pada program studi Teknik Fisika dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan S2 di Universitas Indonesia pada program studi Teknik Elektro dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2026. Adapun riwayat pekerjaan beliau adalah di PT Global Tekno Indonesia sebagai Staff Instrument Engineer pada tahun 2016, kemudian di PT Kroma Internasional sebagai Staff System Engineer pada tahun 2017, kemudian di Pusat Penelitian Meteorologi LIPI sebagai kandidat peneliti pada tahun 2018 sampai 2019, dan di Laboratorium Kelistrikan Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia BSN sebagai pengevaluasi ketertelusuran standar fisik pada tahun 2019 dan sebagai meteorolog ahli pertama pada tahun 2022 sampai sekarang. Langsung saja kita sapa pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Asri. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Apakah sudah siap untuk memberikan materi pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya. Alhamdulillah, karena Ibu Asri sudah siap dan sepertinya para partisipan sudah sangat tidak sabar untuk menerima materi, langsung saja kepada Ibu Asri waktu dan Zoom dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator Mbak Anis Umi Nuila. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Departemen Teknik Fisika, Bapak Dr. Suyanto. Kemudian yang terhormat Kepala Laboratorium PKRK, Bapak Dr. Ali Musyafa. Dan teman-teman mahasiswa S1 Teknik Fisika yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing knowledge ya mengenai meteorologi kelistrikan. Saya izin share screen. Sebentar. Disable ya?
Belum. Sudah. Coba dicoba lagi ya, Ibu. Sudah Oh iya. diganti. Sudah terlihat? Ya, baik. Hari ini temanya adalah mengenal metrologi kelistrikan untuk anak-anak mahasiswa S1 Teknik Fisika, teman-teman ya. Saya akan memberikan materi yang pertama tadi perkenalan, kemudian sedikit mengenai unit kerja BSN di Deputi Bidang SNSU, kemudian tentang metrologi kelistrikan, dan metode kalibrasi di laboratorium kelistrikan. Tadi oleh moderator sudah disebutkan bahwa nama saya Asri Husnul Khotimah, AS itu namanya juga Al-Wahid Setiawan. Saya dari D3 Metrologi Instrumentasi, kemudian melanjutkan S1 Lintas Jalur, dan ini adalah S2 itu saya mulainya Agustus, Mbak. Belum. Mohon doanya, mulai Agustus tahun ini saya akan memulai melanjutkan pendidikan. Dan saya adalah salah satu ASN di Badan Standarisasi Nasional dengan fungsional metrolog ahli pertama di Laboratorium Kelistrikan Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia. Badan Standarisasi Nasional adalah salah satu lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas menjaga infrastruktur mutu nasional. Apa sih infrastruktur mutu nasional? Infrastruktur mutu nasional itu adalah kepentingan negara ya, dalam rangka melindungi masyarakat terhadap penjualan produk. Di samping itu untuk melindungi keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara. Dan salah satunya untuk meningkatkan mutu produk, efisiensi produk, dan memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan. Nah, infrastruktur mutu nasional ini ada 3 pilar, yaitu standarisasi, penilaian kesesuaian, dan metrologi. Pilar standarisasi ini yaitu tugasnya dari merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dibuat. Dalam hal ini adalah SNI, mungkin lebih terkenal helm SNI, namun SNI itu tidak terpaku pada barang gitu, banyak hal gitu ya. SNI itu ada SNI untuk barang, untuk jasa, untuk pangan, untuk berbagai hal di aspek kehidupan ini pasti ada SNI-nya. Gitu ya, BSN membuat standarnya, aturan. Nah, standarisasi ini dikerjakan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Deputi Bidang Penerapan Standar. Kemudian ada pula pilar penilaian kesesuaian. Penilaian kesesuaian ini adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi suatu syarat tertentu. Atau sering kita dengar proses akreditasi, proses sertifikasi, nah itu adalah proses penilaian kesesuaian. Itu dikerjakan oleh Deputi Bidang Akreditasi. Dan pilar yang terakhir yaitu metrologi, yang bertugas untuk menjaga ketertelusuran alat ukur di Indonesia, itu ditugaskan dikerjakan oleh Deputi Bidang SNSU, tempat saya bekerja saat ini. Lokasi BSN, lokasi kantor pusatnya di Jalan Kuningan Barat Raya, di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Teman-teman bisa berkunjung lokasi BSN, lokasi kantor pusatnya di Jalan Kuningan Barat Raya, di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Teman-teman bisa berkunjung ke website bsn.co.id untuk menggali informasi tentang BSN di sana. Sedangkan laboratorium SNSU di bawah Deputi Bidang SNSU lokasinya di kawasan Puspitek atau di kawasan Sains
penerapan B.J. Habibie di kawasan BRIN, Gedung 420, Tangerang Selatan. Sedikit sejarah SNSU BSN. Sebelum bergabung di Badan Standarisasi Nasional, SNSU ini bernama Lembaga Instrumentasi Nasional di bawah LIPI. Lokasinya di Bandung tahun 1967. Kemudian berpindah ke Serpong tahun 1986 dan berganti menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kalibrasi Instrumentasi Meteorologi, masih di bawah LIPI. Kemudian tahun 2001 berganti nama Pusat Penelitian Kalibrasi Instrumentasi dan Meteorologi, dan tahun 2014 berfokus pada bidang meteorologi, Pusat Penelitian Meteorologi LIPI. Dan tahun 2019 muncul keputusan Presiden yang mengharuskan meteorologi bergabung bersama BSN dan berganti nama menjadi Deputi Bidang SNSU BSN. Dan saya masuk ke pemerintahan ini menjadi ASN tahun 2018 di CPNS Pusat Penelitian Meteorologi LIPI. Kemudian 2019 semua pegawai berpindah ke Direktorat SNSU Termoelektrik dan Kimia. Apa sih tugas dan fungsinya Standar Nasional Satuan Ukuran BSN? Ada dua tugas besar, yaitu mengelola standar pengukuran untuk yang fisik ini, kemudian bahan acuan untuk lab kimia dan biologi. Kemudian yang kedua, menjamin ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran. Apa saja? Yang pertama, mengelola standar pengukuran itu menyusun pedoman pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan. Contoh, membuat panduan kalibrasi suatu digital multimeter agar seluruh laboratorium kalibrasi, kemudian laboratorium lainnya gitu ya, memiliki acuan yang sama sehingga harmonis ya prosedurnya. Kemudian menyediakan standar. Bagaimana menyediakan standar? Berawal dari merumuskan kebutuhan standar, kemudian menyediakan standar, hingga mengembangkan metode pengukuran atau pembuatan bahan acuan. Kemudian yang ketiga, memelihara standar pengukuran tersebut. Setelah diadakan, memelihara. Dengan cara apa? Mengkondisikan dahulu tempat standar pengukuran tersebut disimpan, dalam hal ini laboratorium, dan juga melakukan rekalibrasi alat standar, baik itu di internal maupun ke negara lain. Kemudian menyebarkan atau diseminasi nilai acuan standar pengukuran, termasuk di dalamnya kalibrasi peralatan, baik peralatan standar lab kalibrasi, industri atau stakeholder lainnya. Selain menyebarkan nilai standar, kita juga menyebarkan ilmu pengetahuan. Mungkin ini salah satu diseminasi ilmu pengetahuan yang sedang kita lakukan. Dan juga melakukan asesmen laboratorium kalibrasi. Selain melakukan kalibrasi, pegawai SNSU BSN juga sebagai asesor menilai laboratorium kalibrasi, baik itu swasta, pemerintah, industri, itu dilakukan penilaian. Dan melakukan kerjasama antar lembaga. Kemudian, tugas yang kedua, menjamin ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian pengukuran. Yang pertama, memperoleh pengakuan kelembagaan tingkat nasional atau internasional di bidang pengelolaan standar pengukuran. Jadi, mengelola standar itu harus diakui baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan cara apa? Melakukan asesmen laboratorium. Jadi laboratorium kita dinilai oleh asesor negara lain untuk membuktikan kemampuan laboratorium. Nah, salah satu caranya mengikuti ILC ini. ILC ini adalah uji banding kemampuan pengukuran, baik diikuti oleh dua negara atau dua negara di kawasan Asia Pasifik atau di negara beda benua gitu ya. Bariku lagi naik daun malah sekarang. Yang bertujuan untuk jadi core.
yang bertujuan untuk membandingkan gitu ya hasil ukur di laboratorium kita dan laboratorium negara lain. Setelah itu kita mengajukan CMC. CMC itu apa? Calibration Measurement Capability, kemampuan kalibrasi kita, lingkupnya apa, besaran yang diukur apa, alat ukurnya apa, rentangnya berapa, titik ukurnya berapa, alatnya apa gitu ya. Kita tuh menunjukkan, memperkenalkan kemampuan kita. Dari situ kita bisa diakui secara global kemampuan ukur kita dan akan tertampil di website BIPM atau Organisasi Metrologi Internasional di Prancis. Di appendix-nya ini di websitenya. Selain melakukan produk pengakuan, kita pun juga mengendalikan pelaksanaan pengolahan standar pengukuran melalui audit internal dan kaji ulang manajemen berdasarkan SNI ISO IC 17025. Teman-teman bisa browsing-browsing ya, SNI ISO IC 17025 itu mengenai persyaratan laboratorium kalibrasi. Nah, ini website yang saya bilang tadi menunjukkan CMC, Calibration Measurement Capability, kemampuan laboratorium SNS UBSN, dalam hal ini perwakilan Laboratorium Meteorologi Institute untuk Indonesia, dan kita sudah memperoleh 148 CMC, di mana proses pengajuan CMC ini bisa memakan waktu 5-10 tahun. Jadi memang ini kerja keras teman-teman kita semua. Selain internasional, kita juga mengenal Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Jadi Laboratorium SNS UBSN juga terakreditasi oleh KAN. Mungkin teman-teman sering melihat logo KAN ini di hasil laboratorium atau di gedung-gedung laboratorium medis atau yang lainnya gitu ya. Berarti lembaga tersebut sudah terakreditasikan kalau ada logo KAN ini. Berikut struktur organisasi dari Deputi Bidang SNSU, ada 2 direktorat. Direktorat yang pertama termoelektrik dan kimia, di bawahnya ada lab SNSU kelistrikan, tempat saya bekerja. Selain kelistrikan ada lab kimia, lab waktu, lab suhu, dan lab fotometri dan radiometri. Kemudian untuk mekanika, radiasi, dan biologi, ada lab massa, lab panjang, lab radiasi, lab akustik, dan lab biologi. Nah, lab SNSU kelistrikan sendiri ada lingkup besar, ada tegangan dan arus DC, lingkup tegangan dan arus AC, lingkup resistansi, kapasitansi, dan induktansi, kemudian lingkup power dan energi. Kita masuk ke pembahasan metrologi kelistrikan. Pengukuran dalam kehidupan, mungkin teman-teman seringkali ya di labnya melakukan pengukuran. Ya, pengukuran kita itu kita sering kali gitu ya melakukan pengukuran untuk transaksi perdagangan, misalnya seperti di rumah kita menggunakan kWh meter atau sekarang token. Dia mengukur daya yang kita gunakan dan dikonversi ke rupiah sehingga kita membayar sesuai dengan daya yang terukur di meter. Kemudian penggunaan air PDAM. Kita juga mengacu pada meter air yang ada di pipa PDAM tersebut. Dan kita membayar berdasarkan penunjukan penggunaan debit air di meter tersebut. Kemudian kita membayar kurir, sekarang kurir barang berdasarkan massa atau volume dari barang yang kita kirim. Kemudian ini custody transfer juga energi atau sekarang tuh BBM gitu ya, BBM yang sebelum dijual itu melakukan transaksinya itu melalui flow meter ya.
dan kita mengacu pada flow meter untuk penjualan transaksi oil and gas gitu ya. Kemudian ini BBM, kita juga mengacu pada meter SPBU dan membayar sekian rupiah untuk sekian liter yang ditunjukkan oleh meter SPBU tersebut. Dan kita percaya-percaya saja gitu ya. Tidak protes, kenapa? Karena kita tidak punya alat ukur lain, jadi kita percaya saja pada alat-alat yang mereka sediakan. Kemudian kesehatan, tinggi badan, apakah pernah teman-teman melakukan pengukuran tinggi badan, namun berbeda-beda gitu hasilnya. Apakah itu yang salah tinggi badan kita atau meternya yang berbeda-beda? Kemudian timbangan badan. Mungkin sangat sensitif sekali ya kalau timbangan badan juga. Kalau kita melihat timbangan badan digital, mungkin kita terlihatnya lebih besar gitu ya biasanya. Kalau timbangan yang manual, karena itu skala ya, jadinya kita sering mengestimasi nilainya gitu ya. Kemudian saat kita sakit, atau kemarin COVID kemarin, kita sering kali sebelum masuk mall, sebelum masuk ke bank atau ke tempat lainnya, sebelum masuk kita dicek dulu suhunya. Apakah sering kali terjadi di bawah 36 derajat, tiba-tiba 34 gitu ya. Apakah itu benar-benar suhu tubuh kita 34 derajat? Gak mungkin ya, karena suhu normal tubuh manusia itu 36 gitu ya. Atau kadang-kadang tiba-tiba kita disangka demam, padahal enggak gitu ya. Kemudian ini penggunaan vaksin. Ini mungkin berapa mili vaksin yang kita gunakan, ini kita percaya saja pada indikator yang ada di suntikan. Namun jika ini lebih, apakah berbahaya pada tubuh? Apalagi bayi gitu ya, sering diimunisasi, kita percaya saja pada dokter yang menyuntikan, dan volumenya kita nggak pernah tahu ya. Pokoknya kita tahu beres disuntik aja ya, padahal tidak tahu ukuran yang harus kita terima itu berapa gitu ya maksimalnya. Kemudian tensi darah, tensi yang ada yang manual, sekarang banyak juga yang digital, dan seringkali berbeda gitu ya hasilnya. Dan ini semua tindakan-tindakan operasi itu bergantung pada hasil pengecekan alat ukur medis. Itulah pengukuran dalam kehidupan kita. Nah, pengukuran selain untuk kesehatan dan transaksi perdagangan, kita juga menggunakan untuk keselamatan, keamanan, dan kepatuhan terhadap peraturan. Banyak alat-alat ukur di pesawat untuk mengukur kecepatan angin, kemudian ketinggian pesawat gitu ya, itu semua menggunakan alat ukur, dan pilot semua sangat bergantung pada alat ukur di sini. Jadi semua alat ukur di sini tuh harus terpercaya ya. Kemudian ini bencana, banyak satuan-satuan yang mengindikasikan besarnya, misalnya besarnya angin, besarnya gempa, dan itu juga bergantung pada alat ukur. Kemudian ini sekarang kemarin itu ini ya, banyak udara jelek gitu ya. Dan udara di Indonesia itu sangat jelek, dan itu sangat buruk gitu ya. Dan itu banyak yang beralibi bahwa karena di Jawa Barat atau di Jakarta itu banyak alat ukur, maka terukur dan tahu itu buruk gitu ya. Tapi di daerah lain terukurnya baik. Karena apa? Karena tidak banyak alat ukur. Apakah demikian benar gitu ya? Hasil alat ukur tersebut. Selain untuk keselamatan, keamanan, kepatuhan terhadap peraturan, pengukuran juga bisa dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Seperti kita mengetahui komposisi darah ini tuh ada apa saja gitu ya di bidang kimia. Kemudian di sini jarak matahari ke bumi atau
dari planet ke planet itu juga menggunakan alat ukur. Jadi apa sih definisi pengukuran? Dari gambar yang tadi diperhatikan, kita dapat mengetahui bahwa mengukur itu adalah menentukan suatu kuantitas atau suatu kuantitas yang dapat dikaitkan dengan suatu kuantitas lain. Artinya kita mengukur sesuatu, besaran sesuatu yang dibandingkan dengan alat ukur gitu ya. Jadi pengukuran itu adalah komparasi, membandingkan. Dan pengukuran itu sangat-sangat bergantung pada tujuan kita pengukuran, kemudian prosedur kita mengukur, penggunaan alat ukur tersebut, dan kondisi pengukuran tersebut. Kita mengukur menggunakan timbangan manual, tentu akan berbeda hasilnya dengan timbangan digital. Jadi pengukuran itu sangat bergantung pada prosesnya gitu ya. Nah, jika pengukuran ini dikaitkan dengan metrologi, kita coba nonton video ini. Suaranya kedengaran nggak ya? Terdengar, Ibu. Oh iya. Mohon maaf, Ibu. Ternyata videonya belum ada suaranya. Oh, belum ada suaranya. Ya. Bentar. However, when building a bridge and every meter, Saya ulangi. so a meter is a meter, right? Nothing special about that. But measurements like that are used by everyone. And the more people that use it, the more tiny differences there could be. When building a treehouse, well, it's not that big of a deal. However, when building a bridge and every meter is just a tiny bit off, that becomes a whole nother story. The same counts for speed. How you see your speed can be different from how a speed camera registers it. How? That's a ticket. This also applies to liters. Take the trade in oil, for example. A liter here might not be the same as somewhere else. And in the meantime, you still pay the same price. And when making medicine, even the smallest, teeny-weeny microgram is important. Whoa! Luckily, this doesn't happen, because there's metrology. We know the most accurate measures of all those things, and much more. Others can compare those standards to measures of their own. That way, everyone can rely on those to make agreements on. And that makes life much easier. Baik, dari video yang barusan kita bisa melihat ya, bahwa A meter ada 1 meter penggaris, dan dia akan mengukur sesuatu, namun is a meter, ternyata right? hasilnya Nothing special about that. But measurements like that are used by everyone. And the more people that use it, the more tiny differences. Nah, hasilnya di berbagai negara atau setiap orang itu berbeda. Ada yang 100,2, ada yang 100,1, 99,8, 99. Mana yang benar? Atau siapa yang salah? Atau siapa yang ini alatnya sama semua atau alatnya beda-beda sehingga hasil pengukurannya itu berbeda-beda. Nah, ini There could be. When building a treehouse, well, so bagaimana caranya alat ukur di berbagai negara dengan personil yang berbeda,
tapi hasil pengukuran tersebut dapat dibandingkan gitu ya. Nah, sebelum ada metrologi, perbedaan alat ukur dan hasil pengukuran yang tidak dapat dibandingkan. Nah, dia tidak dapat dibandingkan ya hasil pengukurannya. Mengakibatkan apa? Tadi hasil konstruksi bangunan yang tidak sesuai, kemudian tadi ada pemantau kecepatan kendaraan ya. Di luar negeri mungkin ada batas, atau di kita pun juga di tol biasanya ada aturan maksimum kecepatan dari kendaraan gitu ya. Dan jika melebihi akan di-capture dan termasuk dia melanggar gitu ya. Bagaimana jika penunjukan alat dan si scanner itu berbeda gitu ya? Nah, itu tidak akan ketemu gitu jadinya. Misalnya dia sudah melanggar, tapi kameranya menganggap tidak melanggar, itu juga salah gitu ya. Kemudian tadi pembelian oil, minyak di berbagai negara berbeda takarannya. Jadi tidak ada perdagangan yang adil gitu ya, perdagangan internasional yang adil. Kemudian tadi yang minum obat, bagaimana kalau kandungan di dalam obatnya tersebut ternyata lebih dari yang diharuskan gitu ya. Itu akan berakibat pada tubuh manusia dan kesehatan terganggu. Nah, dengan adanya metrologi, menurut gambar tadi, pengukuran itu dapat akurat dan yang utamanya adalah dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan, walaupun itu berbeda-beda, tapi dia ada rentang yang dapat dibandingkan. Dan yang terutama diterima di seluruh dunia. Jadi hasil pengukuran di Indonesia diterima gitu di luar negeri. Dan itu adalah peran metrologi. Nah, kita masuk ke definisi metrologi. Apa sih metrologi? Mungkin untuk anak-anak teknik fisika yang sudah sering melakukan pengukuran, tidak asing lagi. Metrologi itu apa? Apakah ilmu tentang cuaca? Metrologi, ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika? Bukan ya. Atau metalurgi? Apakah metrologi sama dengan metalurgi? Ilmu tentang peleburan gitu ya. Ilmu yang mempelajari tentang peleburan logam? Bukan ya, tapi metrologi itu adalah science of measurement. Artinya ilmu yang mempelajari tentang pengukuran. Jadi dari asal kata metron dan logos, measurement, logos adalah studi. Metrologi itu ilmu tentang pengukuran, baik secara teoritis dan praktikal. Dan di dalamnya ada ketidakpastian pengukuran. Nah, hal ini yang mengakibatkan hasil pengukuran dapat dibandingkan adalah ketidakpastian. Jadi setiap pengukuran itu ada rentangnya yang dapat dibandingkan pengukuran A dan pengukuran B. Ada ketemunya enggak gitu ya. Jadi metrologi itu mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk dapat melakukan pengukuran yang benar, tertelusur, dan diakui kebenarannya dalam tingkat nasional, regional, maupun internasional. Sedemikian hingga dapat menciptakan rasa saling percaya. Saya percaya terhadap pengukuran yang dilakukan oleh industri obat, sehingga obatnya bisa saya makan, gitu ya. Saya percaya terhadap BBM yang saya beli berdasarkan meteran SPBU, gitu ya. Saya percaya peralatan listrik rumah tangga yang saya gunakan tidak akan menyebabkan saya kesetrum gitu ya, karena tidak ada arus bocor. Dan sistem groundingnya baik, sehingga jika ada sengatan listrik atau tadi arus bocor tadi, kita aman gitu ya. Di antara rasa saling percaya dan diterima di antara pihak-pihak yang melakukan atau berkepentingan dengan pengukuran. Tadi disebutkan tertelusur. Apa sih tertelusur itu? Nah, tertelusur itu atau rantai ketertelusuran pengukuran adalah
sifat dari hasil pengukuran, di mana hasil pengukuran tersebut dapat dikaitkan atau dihubungkan dengan suatu acuan melalui rantai kalibrasi yang tak terputus. Hasil pengukuran yang tertelusur akan terjamin kebenaran, validitas, keandalannya, dan dapat diperbandingkan secara global. Karena hasil pengukuran tersebut terhubung pada acuan internasional hingga ke acuan tertinggi, yaitu definisi sistem satuan internasional. Hal ini berdampak pada perdagangan, kemudian menciptakan perdagangan yang adil, produk yang berkualitas, pelindungan lingkungan hidup, dan kemajuan teknologi, dan juga safe transportation. Jadi, rantai ketelusuran di sini ada gambarnya ya, ada panah ke atas, misalnya menggunakan besaran di kelistrikan. Digital multimeter handheld seringkali di lab-lab ini mahasiswa menggunakan digital multimeter handheld ya. Atau di industri seringkali menggunakan digital multimeter yang 6,5 digit. Nah, kita apakah percaya dengan pengukuran yang dilakukan oleh kedua alat ini? Dengan kedua alat ini ya. Bagaimana kita bisa percaya? Nah, dikalibrasi pengukuran yang dilakukan oleh kita itu bisa dipercaya, diakui kalau terkalibrasi. Oleh siapa? Misalnya pengukuran ini, alat ukur ini dikalibrasi ke laboratorium kalibrasi gitu ya. Misalnya ke Lab Scovindo misalnya nih. Di Scovindo, DMM handheld ini, digital multimeter handheld ini akan dikalibrasi oleh sumber. Ini kan meter ya, penunjukan akan dikalibrasi oleh sumber. Ini kalibrator standar industri. Ini pengukuran yang dilakukan di end user, kemudian dikalibrasi oleh bisa perusahaan, bisa lab industri, bisa lab swasta gitu ya, Lab Scovindo, yang disebut dengan alatnya itu standar industri. Kemudian, bagaimana kita percaya juga hasil kalibrasi dari laboratorium kalibrasi swasta? Nah, si alat standar punya lab kalibrasi itu dikalibrasi lagi. Kemana? Misalnya ke laboratorium kalibrasi, khususnya yang terakreditasi. Bisa ke kita, bisa ke lab SNSU, atau bisa ke lab kalibrasi yang lebih, ke lab kalibrasi yang lebih, yang sudah terakreditasikan gitu ya. Jadi standar ini, standar yang digunakan tadi mengkalibrasi DMM handheld, multimeter, itu dikalibrasi kembali oleh standar acuan. Misalnya bisa pakai reference multimeter 8,5 digit. 8,5 digit itu artinya di sini digitnya ada 8. Setengahnya itu di sini dianggap setengah. Setengah digit. Kemudian ini atau oleh kalibrator. Dan standar yang digunakan di laboratorium kalibrasi ini, standar acuan ini dikalibrasi juga ke standar primer nasional atau standar primer negara lain. Dia juga dikalibrasi. Jadi masing-masing alat itu sebenarnya memiliki nilai koreksi atau nilai ketidakpastian dari standar yang di atasnya. Misalnya ini sertifikatnya, nanti nilainya, nilai koreksi dan nilai ketidakpastiannya itu diturunkan pada alat ini. Kemudian ini sertifikatnya diturunkan. Jadi semuanya itu saling berkaitan. Si nilai koreksi, nilai ketidakpastian, sehingga setiap alat itu memiliki koreksinya gitu ya. Dan saling berkaitan hingga ke standar internasional. Standar internasional bahkan langsung ke definisi satuan. Definisi satuan ini ditentukan oleh BIPM, yaitu Lembaga Metrologi Internasional. Nah, dalam rantai ketelusuran pengukuran ini juga kita bisa melihat
ada 3 metrologi, cakupan metrologi, yaitu ada metrologi ilmiah. Metrologi ilmiah itu salah satunya ada BIPM, ya, metrologi nasional, dan laboratorium SNSU. Ini juga merupakan metrologi ilmiah karena dia memegang di standar acuan tertinggi di sebuah negara, gitu ya. Kemudian laboratorium kalibrasi, kemudian laboratorium milik pemerintah, laboratorium industri, itu termasuk metrologi industri. Karena dia menggunakan langsung alat tersebut. Kemudian ada pula metrologi legal. Kalau metrologi legal itu khusus untuk alat-alat yang memang sudah diundangkan harus dilakukan kalibrasi gitu. Dalam hal ini mungkin kalau metrologi legal itu peneraan. Jadi wajib melakukan peneraan. Seperti tadi KWH meter itu wajib, kemudian timbangan di pasar yang berhubungan dengan transaksi perdagangan, kemudian keselamatan seperti alat-alat ukur medis itu juga wajib untuk ditera. Kemudian peralatan-peralatan lainnya yang memang sudah diatur gitu ya, harus dilakukan kalibrasi atau peneraan tiap tahun. Di sini ada ketidakpastian, semakin ke bawah semakin besar. Jadi alat ukur semakin ke atas itu dia semakin teliti gitu ya. Terlihat dari penunjukannya ini resolusi alatnya semakin besar gitu ya, semakin banyak. Resolusinya semakin banyak, kemudian ketidakpastiannya itu semakin kecil, artinya semakin teliti, dan dia semakin menuju ke nilai yang benar. Karena kita tidak pernah tahu ya dalam pengukuran itu nilai yang benar itu berapa, karena semuanya adalah estimasi. Dan semuanya bergantung pada statistik ya. Seperti itu. Nah, jadi apa definisi kalibrasi? Ini dari International Vocabulary of Metrology. Bisa cari dokumennya di Google itu ya, JCGM 200 tahun 2012. Pengertian kalibrasi ini ada 2 tahap gitu ya, definisiannya tuh. Yang pertama, menghubungkan antara suatu nilai besaran yang disediakan oleh pengukuran standar beserta ketidakpastiannya dengan suatu penunjukan indikator beserta ketidakpastian terkait. Jadi di lab kalibrasi tadi kita multimeter kita dikalibrasi gitu ya. Kemudian mendapatkan sertifikat kalibrasi. Kemudian di lapangan sertifikat kalibrasi ini itu jangan hanya disimpan di rak dokumen gitu ya, namun digunakan informasinya tersebut sehingga nilai ketidakpastiannya itu dan koreksinya itu terpakai. Nah, gunakan informasi tersebut dalam membuat sebuah relasi untuk mendapatkan sebuah hasil pengukuran dari suatu penunjukan. Misalnya tadi multimeter ternyata koreksinya 2 milivolt. Nah, berarti setiap pengukuran setiap hasil pengukuran harus dikoreksikan sebesar 2 milivolt gitu. Jangan hanya multimeter tersebut dimasukkan ke laboratorium kalibrasi kemudian mendapat sertifikat, dan sertifikat itu hanya digunakan ketika melakukan misalnya audit atau asesmen gitu ya, tapi sehari-hari tidak digunakan. Berarti itu tidak berlaku proses kalibrasinya. Jadi harus digunakan sertifikat nilai-nilai yang ada di sertifikat kalibrasi. Nah, mengapa alat perlu dikalibrasi? Yang pertama tadi, untuk menjamin ketertelusuran. Jadi si alat yang kita pakai tertelusur ya nilainya tuh. Kemudian memastikan bahwa penunjukan alat tersebut sesuai dengan hasil pengukuran lain. Ya walaupun berbeda tadi hasilnya misalnya, tapi kan ada koreksinya. Ada ketidakpastiannya, ada selisihnya, ada errornya, atau kesalahannya itu berapa, kita tahu gitu ya, kesalahan alat kita. Kemudian mengetahui keandalan alat.
bahwa alat tersebut dapat dipercayai. Bisa jadi setelah kita kalibrasi, kok melenceng jauh, berarti alat itu kayaknya tidak bisa digunakan lagi gitu ya. Harus di-repair. Setelah kalibrasi, setelah membandingkan dengan standar itu kita bisa tahu gitu kualitas alat tersebut. Dan menentukan akurasi penunjukan alat. Kita bisa tahu juga kelas alat tersebut gitu ya. Dia termasuk yang kalau di sini tuh kayak kelas kasar atau resolusinya itu bisa dilihat per kelas dari hasil kalibrasi tersebut. Nah, kemudian kita mengenal tentang sistem satuan internasional. Ada 7 sistem satuan internasional. Besarannya panjang, masa, waktu, arus listrik, suhu, jumlah zat, dan kuat cahaya. Nah, arus listrik ini satuan dasarnya ampere ternyata ya, bukan volt. Jadi, yang tadi di rantai ketelusuran tadi, nah, standar tertinggi ini adalah definisi dari satuan tersebut. Dari definisi satuan tersebut, baru standarnya itu diturunkan. Gitu ya. Jadi BIPM menentukan definisi-definisi ini menjadi standar tertinggi. 1 ampere tuh seberapa sih gitu ya? Atau 1 sekon itu seperti ya sebanyak apa gitu ya? Selama apa? Atau 1 kilogram itu seperti apa? Standar yang benar-benar 1 kilogram itu. Jadi BIPM mendokumentasikan definisi satuan sebagai acuan seluruh dunia gitu ya. Nah, untuk sistem satuan internasional satuan kelistrikan, definisi satuan 1 ampere itu adalah pernyataan secara pasti apa itu satuan gitu ya. 1 ampere itu adalah arus tetap yang jika dijaga dalam 2 kawat konduktor, ini 2 kawat konduktor yang lurus dan paralel dengan panjang yang tak terhingga dan luas penampang. Jadi panjang yang tak terhingga dan luas penampangnya tak terhingga dan dapat diabaikan serta berjarak 1 meter. Jaraknya 1 meter satu sama lain dalam ruang hampa akan menghasilkan gaya 2 kali 10⁻⁷. Jadi nilai 1 ampere itu kalau kita pengen tahu nilainya seberapa gitu ya, kita melakukan eksperimen ini gitu ya. Nah, hal ini tuh kalau dilakukan itu susah gitu ya. Banyak hal yang menjadi pengaruh gitu ya, banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sehingga 1 ampere itu sulit untuk kita dapatkan. Maka tahun 2019, 20 Mei ketika Hari Meteorologi Dunia, ada redefinisi satuan arus. Jadi satuan arus sekarang itu didefinisikan dengan nilai konstanta. Nilai muatan listrik partikel elektron sebesar 1,6 kali 10⁻⁻⁹. Jadi semua definisi sistem satuan internasional yang ini didefinisikannya menggunakan nilai konstanta alam. Sehingga kalau nilai konstanta alam itu tidak akan berubah gitu ya. Nah, bagaimana cara kita merealisasikan definisi ampere tadi dengan cara mengimplementasikan dengan objek fisika. Nah, tahun 60 para ilmuwan merancang untuk menunjukkan nilai 1 ampere menggunakan current balance atau timbangan arus. Menggunakan 2 lilitan secara serial, lalu menggunakan massa 1 gram, katanya penelitiannya tidak lebih dari 6 ppm atau part per million, 6 per 1 juta penelitiannya. Dan pengoperasiannya tidak lebih dari 5 menit. Dan hal ini sulit ya untuk direalisasikan untuk mendapatkan 1 ampere tersebut. Nah, karena realisasi ini sulit, maka ada representasi standar ampere
yaitu implementasi dengan metode lain sehingga menghasilkan output yang setara. Dan saat ini alatnya adalah menggunakan Josephson voltage standar yang ini dan resistan DC kuantum hanya untuk 1 ampere. Tapi karena 1 ampernya sulit, jadi kita lihat dari sisi tegangan DC. Jadi, tes standar ini menghasilkan 1 volt yang sangat teliti, benar-benar 1 volt. Dan ketelitiannya 0,005 ppm. Kemudian ini resistan atau disebut dengan quantum Hall resistan. Di 2 alat ini adalah standar tertinggi untuk standar fisik kelistrikan. Nah, apa saja alat ukur kelistrikan yang sering kita gunakan? Nah, berdasarkan fungsi, alat ukur kelistrikan dapat dikategorikan menjadi yang pertama ada meter. Alat yang digunakan untuk mengukur besaran kelistrikan tertentu dalam suatu sirkuit yang terhubung pada terminal inputnya. Meter ini digunakan untuk mengukur tegangan AC atau tegangan DC, arus AC atau tegangan DC, resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Nah, misalnya ini yang sering digunakan di laboratorium institut ya, di teknik fisika banyak handheld digital multimeter. Kemudian ada juga teraometer. Sesuai dengan namanya, teraometer untuk mengukur resistansi tinggi gitu ya. Kemudian ini LCR meter, mengukur L induktan, C kapasitan, R resistan. Jadi LCR meter. Kemudian ini digital multimeter untuk mengukur multi, berarti bisa tadi tegangan AC/DC, arus AC/DC, dan resistansi. Tidak bisa mengukur induktansi, kapasitansi di sini. Kemudian ini, yang ini 8,5, yang ini agak rendah, 6,5 digit multimeter. Nah, kemudian yang kedua ada sumber atau kalibrator, alat yang digunakan untuk memberikan nilai standar dengan rentang ukur yang lebar. Nah, kalibrator ini memiliki lebih dari 1 parameter, jadi dia bisa membangkitkan tegangan AC, tegangan DC, arus AC, DC, resistansi, gitu ya. Namanya multifunction kalibrator, digunakan untuk standar kalibrasi biasanya. Nah, kemudian transkonduktan amplifier. Ini alat yang digunakan untuk menguatkan sinyal tegangan pada terminal masukannya dan memberikan boosting arus pada terminal keluarannya. Karena kalibrator kebanyakan hanya bisa sampai 2,2 ampere, biasanya menggunakan alat tambahan transkonduktan amplifier untuk mencapai arus tinggi dari 2,2 ampere hingga 100 ampere. Biasanya menggunakan transkonduktan amplifier ini. Kemudian ini klem meter, dan ini klem coil. Ini adalah alat yang digunakan untuk pengalih arus. Kalau klem coil, di sini ada misalnya ada 50 lilitan, berarti arus yang dihasilkan dikali 50. Sensor pengukuran arus yang menggunakan dalam proses pengukuran tanpa harus memulus aliran. Nah, klem meter ini biasanya digunakan tanpa kabel, bisa gitu ya. Ini bisa menjepit kabel dan bisa terukur arusnya berapa. Dan penggunaan klem coil dan klem meter seperti ini. Ini kedua alat ini juga sering dikalibrasi di lab SMSU. Nah, peralatan standar lainnya, mungkin resistor yang kita gunakan itu biasanya yang warna-warni itu ya kalau kita di lab-lab kelistrikan gitu ya. Nah, kalau di lab SNSU standar resistor ini seperti ini. Ada yang decade resistor, yang nilainya itu misalnya satu dial ini adalah 1 ohm misalnya. Berarti ini nilainya 1 sampai 10 ohm. Bisa diputar gitu ya untuk mencapai nilai tertentu. Misalnya di sini 10 ohm, berarti dikali 10. Dan nilai terbesarnya adalah 100 ohm. Begitu seterusnya. Nah, kalau fixed resistor, satu kotak ini nilainya 1. Misalnya ini 1 ohm, ini 1 kilo ohm, ini 100 kilo ohm, ini 1 mega ohm misalnya.
Ini fixed resistor. Dan dia nilai kelasnya lebih tinggi daripada decade resistor. Kemudian ini transfer resistor. Jika kita tidak memiliki nilai-nilai resistor yang lengkap, kita bisa menggunakan ini sistem serial dan paralel sehingga kita mencapai nilai resistor yang kita inginkan. Misalnya fixed resistor itu terbatas kan nilainya tidak ada 3 ohm misalnya. Di sini kita menggunakan nilai yang 1 ohm dan diserikan. Yang hitam-hitam ini bisa membuat serial atau paralel sehingga menghasilkan dari nilai yang kita inginkan. Kemudian ini sama fixed resistor seperti ini, nilainya satu alat, satu nilai, dan dia dimasukkan kepada oli putih. Jadi setiap standar itu penanganannya berbeda-beda. Untuk menjaga nilai kestabilannya, dia harus masuk ke oli putih gitu ya. Dan dia termasuk standar resistor yang ketelitian tinggi. Kemudian ini standar induktor. Ini masing-masing induktor ini hanya memiliki satu nilai. Kemudian ini decade kapasitor. Tadi ya, ini bisa diputar. Nah, ini fixed kapasitor. Satu alat, satu nilai. Nah, bagaimana sistem kalibrasi alat ukur kelistrikan? Tadi sudah disampaikan mengenai sumber dan meter gitu ya. Ketika kita akan mengkalibrasi multimeter, misalnya multimeter handheld tadi, dia termasuk meter ya. Nah, misalnya UUC itu adalah unit under calibration, alat yang akan dikalibrasi. Misalnya kita akan mengukur handheld multimeter, bisa menggunakan variasi 2 metode. Bisa metode langsung dikalibrasi oleh standar sumber atau dikomparasi, dibandingkan dengan meter. Tentunya yang memiliki resolusi yang lebih tinggi gitu ya, ketelitian yang lebih tinggi. Tadi handheld multimeter bisa dibandingkan dengan yang 6,5 digit multimeter atau metode langsung yang sumber. Atau kita memiliki sumber tegangan. Sumber tegangan DC ingin dikalibrasi, bisa dengan 2 cara dikalibrasi, yaitu dibandingkan dengan meter, atau substitusi, maksudnya dibandingkan sumber dengan sumber. Nah, kalau dilakukan sistem kalibrasi secara langsung, dia hanya menggunakan 2 alat, yaitu standar dan alat ukur alat yang akan dikalibrasi. Misalnya tadi meter, dikalibrasi menggunakan sumber, hanya 2 alat ini saja. Namun, jika meter akan dikalibrasi menggunakan meter, ini membutuhkan alat bantu apa? Alat bantu sumber. Karena kalau meter dengan meter, ya dia harus punya sinyal input ya. Karena dia akan mengeluarkan nilai dari sumber. Nah, jika mengkalibrasi sumber menggunakan metode langsung, kita cukup membutuhkan 1 alat lagi gitu ya, standar meter, sumber dan meter. Namun, jika kita mau mengkalibrasi dengan metode substitusi, yaitu dibandingkan sumber dengan sumber, tentu saja harus punya alat pembacanya, alat bantunya yaitu meter. Gitu. Misalnya contoh, kalibrasi meter tegangan DC menggunakan metode langsung. Berarti hanya menggunakan 1 alat. Ini meter tegangan DC, dan ini adalah sumber atau kalibrator ya. Kalibrator sumber tegangan DC dijadikan standar. Cukup mudah untuk melakukan pengkabelannya. Di sini ada high to high, low to low. Ini quart. Kita lakukan kalibrasi alat tersebut, dan dari proses kalibrasi akan menghasilkan koreksi. Bagaimana cara mengoreksinya?
koreksi alat yang dikalibrasi, yaitu kita menjumlahkan penunjukan yang di standar, ditambah koreksi standar dari sertifikat. Jadi standar ini memiliki sertifikat dan digunakan dalam perhitungan koreksi, dikurangi pembacaan alat ini. Akan diketahui koreksi dari UUC-nya atau alat yang dikalibrasi. Nah, selain koreksi, tadi di sertifikat akan dicantumkan pula sumber ketidakpastian ya. Hasil dari kalibrasi itu koreksi dan ketidakpastian. Apa saja? Dari alat standar tadi tentu saja memiliki sertifikat standar. Digunakan juga sertifikat standarnya. Kemudian drift. Apa itu drift? Perubahan nilai dari sebuah alat terhadap waktu. Jadi tadi kalibrator yang kita gunakan, standar yang kita gunakan, itu setiap waktu jika kita pantau nilainya dari tahun ke tahun, pasti akan ada perubahan. Nah, drift ini dihitung. Drift ini dapat dilakukan, dapat dianalisa dari riwayat pengukuran, atau kita lihat sertifikat kalibrasi sebelumnya. Kita bandingkan dari tahun ke tahun, misalnya setiap tahun dikalibrasi, kita bandingkan nilai sertifikat kalibrasi tersebut dan dilakukan analisa driftnya. Kemudian koefisien suhu. Koefisien suhu ini perubahan nilai dari sebuah alat terhadap pengaruh suhu lingkungan. Jika tidak dilakukan pengamatan sendiri, maka data koefisien suhu dapat dilihat pada spesifikasi teknis. Misalnya nilai dari standar kalibrator itu sangat berpengaruh pada kondisi lingkungan laboratorium pada saat kita melakukan kalibrasi. Jika kita tidak bisa melakukan pemantauan perubahan nilai akibat perubahan suhu, kita bisa melihat dari spesifikasi manual alat di sini. Misalnya karena di kelistrikan itu persyaratan lingkungannya 23 plus minus 2 derajat Celcius, kita menggunakan di sini temperatur koefisiennya di sini sebesar, ini beda-beda tiap range itu beda-beda koefisiennya ppm output plus mikrovolt. Nanti dilakukan analisa di sini. Kemudian ini juga ada di spesifikasi ada pengaruh stabilitas. Kalibrator pun juga ada stabilitasnya gitu ya, ada kestabilannya. Dan ini linearity. Jadi kalau kita terus pantau nilai kalibrator selama 1,4 jam, dia itu ada perubahan gitu ya. Perubahan nilai ini dilihat dari bisa dianalisa menggunakan koefisien stability. Dan jika kita pantau linearitasnya juga bisa menggunakan koefisien linearity ini. Jadi setiap alat memiliki karakteristik metrologis, yaitu yang tadi stability, kemudian linearity, dan ini pengaruh terhadap suhu. Selain itu ada juga sumber ketidakpastian karena resolusi meter. Jadi tingkat ketelitian alat juga sangat berpengaruh pada sumber ketidakpastian, yaitu kemampuan daya baca dari sebuah meter. Dihitungnya misalnya tadi handheld menunjukkannya 1,00, berarti ketelitiannya 0,01. Kalau yang 8,5 digit berarti 0,000001. Nah itu kan udah terlihat perbedaannya. Ya semakin besar atau semakin kecil resolusi, ya sumber ketidakpastiannya juga semakin kecil gitu. Artinya kecil resolusi 0,01 itu kan kecil ya, tapi maksudnya resolusinya besar. Kasar gitu ya, tingkat ketelitiannya kasar. Kemudian pengaruh EMF, apa itu electromotive force? Adanya tambahan tegangan yang berasal dari Seebeck effect yang terjadi karena pengaruh termis. Jadi selain tadi pengaruh kondisi lingkungan, ada juga pengaruh dari kabel yang dialiri oleh tegangan, dan itu akan ada pengaruh perubahan suhu juga pada material konektornya gitu ya.
karena konektor itu kan tidak pure satu material gitu ya. Nah, jika mereka digunakan untuk melakukan pengkabelan di sini, akan ada perubahan yang berbeda gitu ya, efek yang berbeda yang diterima oleh material tersebut. Nah, pengukuran EMF ini, efek ini itu kan akan ada penambahan tegangan. Agar penambahan tegangan itu dapat diminimalisir, maka kita harus mengukur nilai EMF dengan cara membalikan, tadi kan posisi pengukuran normal high to high, low to low. Di sini kita balik di posisi kalibrator. Sehingga akan ada nilai EMF-nya. Dan itu dimasukkan dalam sumber ketidakpastian. Dan ini adalah daftar material-material dari pengkabelan ya, dari konektor yang kita pakai. Jadi konektor yang kita pakai itu juga sangat mempengaruhi. Maka di pengukuran yang sangat teliti, konektor-konektor pun kita khusus gitu ya. Agar efek EMF ini tidak berpengaruh besar terhadap hasil pengukuran. Nah, tadi sudah menentukan sumber-sumber ketidakpastian, dan untuk meminimalisir sumber ketidakpastian lainnya yang tidak kita hitung, yang kita tidak dapat analisa, sebaiknya kita perlu memperhatikan hal-hal ini, yaitu yang pertama lingkungan. Kita harus menjaga suhu dan kelembaban pada ruang proses pengukuran, dalam hal ini laboratorium, yang telah ditetapkan dalam prosedur, misalnya di lab kelistrikan 23 plus minus 2 derajat Celcius, kita hanya boleh melakukan kalibrasi di suhu rentang, berarti di sini 21 sampai 25 derajat Celcius. Di luar itu kita tidak melakukan. Namun rata-rata kita melakukannya itu 23 plus minus 1 ya, karena AC-nya, maksudnya pengkondisian lingkungan selalu dilakukan, jadi sangat terjaga itu. Dan kelembabannya 55 plus minus 15 derajat RH. Kita lakukan pengkondisian lingkungan lab secara ketat. Kemudian kondisikan alat yang akan dikalibrasi. Nah, misalnya alat punya pelanggan itu baru sampai gitu di lab. Kita tidak langsung melakukan kalibrasi, tapi kita dilakukan pengkondisian dulu. Biasanya 1 hari atau sampai 2 hari gitu ya, tergantung ketelitian alat tersebut. Kemudian hindari pembuangan aliran panas. Jadi setiap alat tidak ditempatkan saling berdekatan, karena mereka akan membuang aliran panas yang akan mempengaruhi hasil pengukuran. Dan hindari juga penyusunan peralatan yang bertingkat-tingkat gitu ya. Jadi kita maksimal 2 alat lah ya yang bertingkat. Kemudian lakukanlah warming up. Jadi sebelum kalibrasi kita nyalakan dulu power on. Kemudian kita biarkan minimal 2 jam sampai 1 hari, sampai 24 jam. Kemudian tadi gunakan kabel dengan efek thermal EMF yang rendah, agar tadi tidak mempengaruhi hasil pengukuran oleh si back effect, dan tentu tidak teroksidasi. Ini juga berpengaruh. Dan perhatikan penentuan titik ukur yang bisa kita lihat di acuan Eramet C15. Biasanya satu rentang ukur itu ada 3 titik ukur di 10%, di 50% atau 90%, atau bergantung pada kebutuhan di laboratorium masing-masing. Nah, bagaimana sih proses kalibrasi di SNSU? Alat pelanggan atau pelanggan mendaftarkan alatnya melalui Sparta atau website untuk layanan kalibrasi. Kemudian setiap tahapan ini ada durasi kerjanya ya. Kita mendaftar, kemudian nanti kita kasih tanggal harus diantarkan kapan, kemudian target selesainya kapan, hingga penerbitan sertifikat. Seperti ini sertifikat kalibrasinya. Nah, sertifikat kalibrasi dari alat yang
setelah kita lakukan layanan kalibrasi tersebut, terlihat seperti ini formatnya. Ada logo BSN, ada logo KAN. Kalau ada logo KAN berarti lingkup pengukuran atau titik-titik pengukuran yang kita ukur itu sudah terakreditasikan. Ada juga logo lain yang lebih tinggi, cek yang MRA, itu berarti sudah terakui di internasional. Dan tadi ya tertera di website BIPM. Kemudian terlihat di sini ada nomor sertifikat. Kemudian di sini ada identitas alat ukur. Di sini apa nama alat ukurnya, mereknya, nomor seri, identifikasi yang lainnya, dan ini pemilik alat. Kemudian ini adalah pengesahan oleh direktur, pejabat yang berwenang, dan ada tanda tangan elektronik. Dan ada pernyataan bahwa lingkup kalibrasi telah terakreditasi SNI ISO IEC 17025. Nah, ini adalah isi sertifikatnya. Misalnya, tadi multimeter, mereknya Fluke, model 8508, nomor serinya sekian, dilakukan kalibrasi tanggal sekian, di lab SNSU dengan kondisi ruangannya 23+-1, dan kelembaban 60+-5. Nah, ini rentang 200 mV, ini titik ukurnya sekian. Misalnya tergantung dari permintaan pelanggan atau kita bisa menentukan titik ukurnya. Pembacaan alat seperti ini pure dari alat yang dikalibrasi. Nah, ini koreksi setelah dikoreksikan dengan standar, dan ini ketidakpastiannya yang tadi kita hitung. Nah, hasil kalibrasi ini tentu saja harus digunakan. Bagaimana cara menggunakannya? Yaitu misalnya hasil pengukuran itu adalah pembacaan alat ditambah koreksi sertifikat. Misalnya hasil pengukurannya misalnya 20 volt, terbaca itu hanya 19,99896 volt. Di sini nilai ini koreksinya adalah minus 0,0001. Kita tambahkan koreksi tersebut, tambah ini minus, jadi hasil setelah dikoreksikan adalah 19,99895. Nah, di akhir sertifikat ada pernyataan bahwa prosedur yang digunakan prosedur apa. Kemudian prosedur ini menggunakan tertelusur ke sistem satuan internasional melalui apa? Misalnya alat standar kita dikalibrasi di SCL Hong Kong atau dikalibrasi di lab SNSU BSN. Ini karena standarnya di SCL Hong Kong, jadi tertulis SCL Hong Kong. Kemudian alat yang digunakan adalah reference multimeter dan transconductan amplifier. Disebutkan standar yang digunakan, kemudian ketidakpastian pengukuran ini menggunakan tingkat kepercayaan kurang dari 95% untuk perhitungan ketidakpastiannya. Dan di sini ada pelaksana kalibrasi dan penyelia. Nah, berikut demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Asri atas penyampaian materinya yang sangat menarik dan juga sangat penting karena sangat relate sekali dengan jurusan kita ini teknik fisika. Kemudian adalah sesi Q&A bagi teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin ada sesuatu yang ingin diketahui lebih lanjut, silakan untuk bertanya dengan cara raise hand terlebih dahulu. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Mungkin sambil menunggu teman-teman untuk menyiapkan pertanyaannya, mungkin saya ada pertanyaan, Ibu. Saya ingin bertanya, apakah ada tantangan yang dihadapi oleh SNU BSN dalam mengimplementasikan standar pengukuran yang ketat di sektor mungkin di Indonesia begitu, Bu? Ya.
Mungkin tantangan yang LabSNSU BSN hadapi adalah masih banyak peralatan yang belum bisa kita layani karena lingkup pengukuran yang belum terakreditasi gitu ya. Kita harus mengembangkan metode pengukuran lain seperti tegangan tinggi, kita hanya bisa sampai 1000 ampere, 1000 volt, 1000 volt. Dan untuk arus tinggi kita hanya bisa sampai 20 ampere. Nah, untuk melakukan kalibrasi tegangan tinggi dan arus tinggi, tentu saja kita harus melakukan pengembangan. Sebelum pengembangan, kita harus menyediakan alatnya terlebih dahulu ya. Menyediakan peralatan standar, merumuskan, mengadakan, terus mengembangkan metode ukur tersebut. Sedangkan kebutuhan di luar itu sudah sangat urgent gitu ya, terutama untuk perusahaan pembangkit listrik misalnya PLN gitu ya. Dia pada akhirnya kita sebagai lembaga meteorologi nasional gitu ya, NMI-nya Indonesia tidak dapat memfasilitasi itu, sehingga mereka harus mengkalibrasi ke luar negeri gitu ya. Jadi tantangannya di lingkup-lingkup yang belum disediakan. Jadi banyak laboratorium kalibrasi atau laboratorium milik pemerintah, BUMN yang harus melakukan kalibrasi ke luar negeri. Dan itu sangat-sangat mengeluarkan sumber daya lebih besar gitu ya dibanding melakukan kalibrasi di SNSU-BSN, yaitu biayanya sangat mahal. Tentu saja biayanya sangat mahal, kemudian waktu pengiriman yang lebih lama gitu ya. Kemudian tadi biaya, terus resikonya lebih tinggi ya, karena kan peralatan dikirim gitu ya, sedangkan mereka terus menggunakan alat tersebut karena dikirim ke luar negeri dan lebih lama, tentu saja pasti operasionalnya tertunda. Maka dari itu kita terus berkomitmen untuk terus mengembangkan. Namun itu dalam proses pengadaan tidak mudah, proses pengembangan juga membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya. Itu mungkin ya tantangannya. Ya, baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Sangat menjawab sekali. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Pada Nara Pangestu, dipersilahkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nara Pangestu Pramada. Izin bertanya, Bu. Sebelumnya saya pernah dapat case di mana saya dan tim saya itu ingin melakukan sebuah kalibrasi. Ingin membuat sebuah sertifikat kalibrasi, akan tetapi ternyata kami tidak menemukan sertifikat kalibrasi yang sebelumnya atau sertifikat kalibrasi dari alat yang ingin kami kalibrasi. Kalau dari pandangan Ibu, case ini tuh sebaiknya ditanggapi dengan bagaimana? Terima kasih. Ya, kita juga sering kali ya mendapatkan alat-alat yang baru gitu ya. Kalau alat-alat yang baru artinya dia tidak memiliki sertifikat sebelumnya, kecuali di perusahaannya itu ada sertifikat pabrikan gitu ya. Tidak masalah, hanya ya mungkin dia belum bisa mengukur drift tadi. Jadi tidak apa-apa dilakukan pendaftaran kalibrasi saja. Nanti mungkin sertifikat yang akan digunakan untuk hitungan drift, misal ya tujuannya itu ya bisa di tahun-tahun ke depannya gitu. Jadi nggak masalah. Asal ketika pengajuan tadi pendaftaran kalibrasi, kita tahu apa yang kita butuhkan gitu ya. Misalnya ingin mengetahui atau ingin mengkalibrasi nilai titik ukur berapa. Dia tahu titik ukur berapa yang ingin dikalibrasi. Kemudian sebenarnya kalau boleh tahu tujuannya ingin melakukan kalibrasi apa ya? Sebenarnya itu
salah satu bagian dari praktik di mata kuliah semester ini, Bu. Ya, bisa. Dan banyak ya laboratorium kalibrasi yang sudah tersebar di Surabaya gitu ya, banyak. Jadi nggak harus ke lab SNSU. Gitu kali ya. Jadi nggak masalah kalau alatnya tidak memiliki sertifikat sebelumnya. Oke, terima kasih Nara Pangestu. Atau ada pertanyaan lanjutan? Nah, bagaimana dari Nara? Apakah ada feedback atau sudah cukup? Dari saya sudah cukup. Oke, terima kasih Nara. Oke, dari partisipan lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kepada dari Nur Halimah, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, pertanyaan saya nanti soal Mungkin dari Nur Halimah pertanyaannya bisa diulangi karena tadi kurang jelas. Oke, baik. Jadi pertanyaan saya, Bu, bagaimana BSN berkolaborasi dengan Badan Standarisasi Internasional untuk memastikan kesesuaian standar pengukuran? Boleh diulang? Baik, saya izin ulangi kembali ya, Bu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana BSN berkolaborasi dengan Badan Standarisasi Internasional untuk memastikan kesesuaian standar pengukuran? BSN, kolaborasi BSN dengan lembaga internasional gitu ya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan pada materi, bahwa kita SNSU itu adalah bagian dari anggota salah satu anggota di organisasi meteorologi internasional ya. Nah, keanggotaan dari SNSU BSN ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan di internasional. Seperti saat ini kita setiap laboratorium itu memiliki perwakilan sebagai visi itu apa ya, technical committee masing-masing laboratorium, seperti tadi laboratorium kelistrikan, kimia, suhu adalah technical committee dari APMP atau Asia Pacific Meteorology Program. Jadi setiap tahunnya ada program pertemuan gitu ya, program pertemuan yang mempertemukan seluruh perwakilan laboratorium NMI atau National Meteorology Institute, salah satunya SNSU BSN, untuk bertemu dan melakukan kegiatan-kegiatan kemeteorologian. Salah satunya kemarin ada misalnya yang meteorologi, mempertemukan meteorologi muda. Kemudian waktu itu juga tahun yang 2019 ada pertemuan untuk membicarakan redefinisi satuan sistem internasional. Kemudian kita juga bisa menjadi asesor
mungkin asesor internasional gitu. Namun dalam hal ini memang menjadi asesor belum ada gitu yang menjadi asesor internasional. Namun direktur kita dalam hal ini menjadi perwakilan sering kali aktif dalam kegiatan PMP. Oke, apakah dari Nur Halimah ada feedback atau pertanyaan lanjutan atau sudah cukup? Baik, apakah sekali lagi saya tanya apakah dari partisipan lain ada pertanyaan lanjutan gitu? Putus-putus ya. Mungkin karena dari para peserta sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin di sini saya ingin membacakan sedikit rangkuman dari materi yang disampaikan oleh Ibu Asri. Yang pertama yaitu pada SNSU-BSN terdapat dua penting yaitu pengelolaan standar pengukuran atau bahan acuan yang kemudian menjamin ketertelusuran hasil pengukuran dan kesesuaian pengukuran. Kemudian contoh dalam pengukuran dalam kehidupan sehari-hari adalah transaksi perdagangan, kesehatan, keselamatan atau keamanan kepatuhan terhadap peraturan, kemudian pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian pengertian dari pengukuran adalah kegiatan untuk mengukur kuantitas yang dapat dikaitkan dengan kuantitas lain atau dapat diartikan sebagai komparasi atau membandingkan. Pengukuran dengan alat ukur berbeda pada tempat atau negara yang berbeda dapat menunjukkan perbedaan. Namun setelah adanya metodologi, pengukuran dapat akurat dan pengukuran dapat dibandingkan dan diterima di seluruh dunia. Kemudian metodologi adalah seluruh aktivitas yang berhubungan dengan pengukuran yang dapat dikatakan benar, tertelusur, dan diakui kebenarannya. Ketertelusuran dapat diartikan sebagai pengukuran yang dapat dihubungkan dengan acuan melalui rantai ketertelusuran. Proses kalibrasi dilakukan untuk menjamin ketertelusuran suatu hasil pengukuran, memastikan bahwa menunjukkan alat tersebut sesuai dengan hasil pengukuran lain. Kemudian terdapat sistem satuan internasional. Untuk kelistrikan adalah ampere yang dapat diartikan sebagai nilai numerik tetap dari muatan listrik partikel E sebesar 1,6 kali 10⁻⁻19 bila dinyatakan dalam satuan coulomb. Kemudian representasi dari satuan ampere adalah GVS atau Deception Voltage Standard dan HR atau Quantum Hall Resistance. Kemudian yang terakhir adalah contoh dari alat-alat kelistrikan adalah multimeter, LC-meter, voltmeter, clamp, dan lain sebagainya. Mungkin sebelum kita mengakhiri, apakah dari Ibu Asri ada closing statement? Ya. Terima kasih sebelumnya pada moderator Mbak Andi Sumi Nuila. Closing statement-nya mungkin di saat menjadi mahasiswa ini explore sebanyak-banyaknya ilmu di bidang apapun karena kita tidak pernah tahu ilmu mana, bidang mana yang akan menjadi lahan kontribusi kita gitu ya di masa yang akan datang. Kita terus menggali potensi diri dan semangat mengejar cita-cita. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Asri yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa dan sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama kami. Mungkin sekian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ani Sumi atas memoderatori pemateri pada pagi hari ini. Tiba saja kita di penghujung acara kuliah tamu LPKRK 1.0. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Asri Kusnul Khotimah SST atas materi dan diskusi yang membuka wawasan kita semua. Nah, selanjutnya saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk dapat mengisi link presensi yang akan dicantumkan di kolom chat Zoom saat ini.
Nah, nanti link presensi ini sebagai bentuk sertifikat yang nantinya akan kalian terima. Mungkin pengisian link presensi bisa ditunggu sampai 8:58 ya teman-teman. Terima kasih. Sebelum menutup acara pada pagi hari ini, kami mengajak kepada seluruh peserta agar dapat menyalakan kamera untuk sesi dokumentasi kali ini. Dan untuk para peserta untuk menyalakan kamera untuk sesi dokumentasi kali ini. Ditunggu sampai jam 9 ya teman-teman, bisa segera on cam dan memakai virtual background. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, mungkin dari operator bisa memimpin sesi dokumentasi. Mungkin dari slide pertama dulu, 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, karena mungkin slide selanjutnya udah off cam semua, jadi bisa ditanyakan chat. Baik, terakhir terima kasih sekali kepada Ibu Asri Husnul Khotimah ASST sebagai pembicara, Mbak Anis Umi sebagai moderator, dan para peserta kuliah tahun hari ini. Kami selaku MC mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dalam membantu acara kali ini. Terima kasih. Izin live.
Bisma dan rekan saya pasti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.